Tahun 2025 sudah usai. Dengan berbagai dinamika yang ada, tahun 2025 telah menyajikan banyak duel besar dan torehan sejarah dalam dunia tinju. Para bintang ternama seperti Terence Crawford, Alexander Usyk, dan Naoya Inoue mencatatkan sejarah yang akan sulit diulang kembali dalam beberapa tahun ke depan. Untuk menyambut tahun 2026, mari kita lihat kembali apa yang terjadi dalam 1 tahun terakhir ini. Selamat menyaksikan dan selamat mengingat kembali waktu yang tak terasa sudah lewat dalam setahun ini. Lanskap tinju di kelas berat tidak berubah banyak. Alexander Usyk masih menunjukkan dominasinya meskipun usianya semakin menua. Pada tahun 2025, Usyk menghabisi Daniel Dubois dalam pertarungan ulang pada bulan Juli. Masih belum terlihat siapa yang mampu mengandaskan si petinju jenius asal Ukraina ini. Calon penantang yang seakan meyakinkan seperti Joseph Parker malah kandas di tangan Fabio Wardley. Sementara itu, Wardley sendiri juga terlihat belum selevel dengan Alexander Usyk. Terdapat satu rising star tinju kelas berat berusia 21 tahun yang sedang naik daun, Moses Itauma. Pada tahun 2025, ia meng-KO Dillian Whyte dan Mike Balogun di ronde 1 dan 2. Powernya oke, tekniknya oke, dan kecepatannya juga oke. Namun kira-kira, mampukah petinju satu ini disandingkan dengan Alexander Usyk? Sepertinya masih terlalu dini. Event tinju kelas berat di tahun 2025 ditutup oleh duel profesional antara YouTuber Jake Paul menghadapi mantan juara dunia Anthony Joshua. Sebelum pertarungan, banyak yang beranggapan bahwa duel ini akan menjadi duel settingan. Namun, Joshua bisa memuaskan para fans tinju dengan meng-KO Jake Paul di ronde ke-6. Laporan menyebutkan bahwa Jake Paul mengalami patah rahang bawah di 2 bagian. Dengan kondisi tersebut, Jake Paul diperkirakan tidak akan lagi bertarung dalam ring tinju profesional. Beralih ke kelas penjelajah, belum ada juara yang mendominasi di kelas ini. Petinju potensial asal Australia, Jai Opetaia, menjadi juara IBF dan juara The Ring Magazine. Sementara itu, Zurdo Ramirez menjadi juara WBA dan WBO. Sabuk terakhir dikuasai oleh Noel Mikaelian. Saya tidak tahu siapa itu. Akan lebih baik jika di tahun 2026, ketiga juara saling bertarung untuk menentukan penguasa sejati di kelas penjelajah. Pada awal tahun 2025, terjadi pertarungan ulang perebutan gelar juara undisputed kelas berat ringan 175 pon antara sang juara Artur Beterbiev menghadapi penantangnya Dmitry Bivol. Bivol berhasil merebut seluruh sabuk juara dunia di kelas light heavyweight dengan kemenangan mayoritas atas Artur Beterbiev. Pertarungan berlangsung sengit sebagaimana duel pertama. Akan tetapi, Bivol yang unggul di ronde-ronde akhir mampu menarik para juri ke pihaknya. Sejak pertarungan tersebut, baik Bivol maupun Beterbiev belum kembali ke atas ring tinju. Beterbiev yang ingin segera melakukan rematch tak diberi anggukan kepala oleh Dmitry Bivol. Di sisi lain, sabuk juara WBC milik Bivol dicopot karena tak segera mempertahankan gelarnya. Sabuk WBC yang kosong segera dikuasai oleh monster Meksiko, David Benavides. Selama bertarung di kelas 175 pon, Benavides menunjukkan tren positif dan semakin membaik setiap pertarungan. Terakhir, Benavides menghancurkan Anthony Yarde dengan performa gemilang pada bulan November 2025. Kemenangan ini membuka kans untuk membuat kelas berat ringan menjadi panas kembali. Baik itu Bivol versus Beterbiev atau Benavides menghadapi Beterbiev akan sangat seru bila terjadi di tahun 2026. Salah satu divisi yang paling menarik perhatian di tahun 2025 adalah kelas menengah super. Tentu saja dengan terjadinya duel mega besar antara Canelo Alvarez menghadapi Terence Crawford. Salah satu duel terbesar dalam 2 dekade terakhir ini berakhir dengan kemenangan mutlak Crawford atas Canelo. Canelo benar-benar dibuat tak berdaya, meski Crawford sudah berusia 37 tahun.
Dengan kemenangan ini, Crawford mencatat sejarah sebagai satu-satunya petinju era modern yang menjadi juara dunia tak terbantahkan di 3 divisi yang berbeda. Rekornya tak terkalahkan dan tak ada lagi yang perlu dibuktikan. Crawford mengamankan posisi sebagai petinju nomor 1 pon for pon dan kini sudah tercatat sebagai salah satu petinju terbaik sepanjang masa. Melalui media sosialnya, Terence Crawford mengumumkan pensiun dari ring tinju karena tak ada lagi yang perlu dibuktikan. Dengan cinta sepahit topi miringnya, layar dibuka, turun dan gembuan Dewi. Tidak ada yang menarik di kelas menengah ini, kecuali satu hal. Janibek Alim Khanuli, sang juara dunia WBO dan IBF kelas menengah, dinyatakan positif menggunakan zat terlarang meldonium dalam tes anti-doping menjelang pertandingan penyatuan gelar yang dijadwalkan pada 6 Desember 2025 menghadapi juara WBA, Eris Landilara. Janibek menyatakan keterkejutannya atas hasil tes tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu mendukung olahraga yang bersih dan telah meminta agar sampel B miliknya segera dianalisis ulang. Janibek saat ini masih memegang sabuk juara WBO dan IBF. WBO telah memulai penyelidikan dan konsekuensi potensial termasuk pencabutan gelar sedang dipertimbangkan, tergantung pada hasil penyelidikan tersebut. Sementara itu, pihak IBF belum mengomentari secara publik mengenai status gelarnya. Tahun 2025 menjadi tahun penuh dinamika bagi kelas welter super 154 pon. Banyak bintang tinju yang menarik perhatian berkumpul dalam kelas ini. Terence Crawford yang naik divisi ke kelas menengah super langsung digantikan posisinya oleh bintang muda Jaron Ennis. Ennis menjadi juara interim WBA setelah mengandaskan Uimas 5 pada Oktober 2025. Di sisi lain, sang juara WBC, Sebastian Fundora, mempertahankan gelarnya 2 kali dengan meng-KO Booker serta Tim Tszyu di tahun 2025. Sementara itu, bintang muda Puerto Rico, Sander Zayas, sukses menjadi juara dunia WBO kelas welter super di tahun yang sama. Tak boleh dilupakan juga ada kuda hitam kelas welter super asal Ceknya Rusia, Bahrom Murtasaliev, sang juara dunia IBF. Namun sayang, Murtasaliev tidak berkesempatan bertarung di tahun 2025. Sekarang seru, kantor kuda dengan 4 istrinya tak pernah ada cintanya. Selain kelas welter super, kelas welter 147 pon juga tak kalah menarik. Devin Haney secara mengejutkan mampu membungkam banyak pembencinya dengan menjadi juara dunia WBO kelas welter. Haney menunjukkan performa gemilang saat menghadapi Brian Norman yang terlihat tak terkalahkan pada saat itu. Devin Haney bahkan menjatuhkan Norman di ronde kedua. Dengan kemenangan tersebut, Haney sukses menjadi juara dunia di 3 divisi. Di kelas welter ini pula, pada tahun 2025, sang legenda Manny Pacman Pacquiao memutuskan untuk kembali bertarung. Pada bulan Juli 2025, Pacman langsung mengincar gelar juara dunia WBC milik sang juara Mario Barrios. Namun sayang, meski output pukulannya banyak, kecepatan dan akurasi Pacman sudah tak seperti dulu. Pertarungan berakhir imbang tanpa ada pemenang, meski banyak yang menganggap bahwa Pacman pantas untuk keluar sebagai pemenang. Beralih ke petinju lain di kelas welter. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang Rolly Romero berhasil menjadi juara dunia di 3 divisi. Ia mencatatkan kemenangan atas Ryan Garcia pada bulan Mei 2025 dalam salah satu malam paling buruk sepanjang sejarah tinju. Kemenangan itu membuatnya menjadi juara dunia WBA kelas welter. Pada awal tahun 2025, kelas ringan dilanda kontroversi. Laga antara petinju bermasalah yang juga juara dunia WBA kelas ringan, Gervonta Davis, berakhir imbang saat menghadapi Lamont Roach. Lamont Roach yang sangat tidak diunggulkan berhasil mengantisipasi sebagian besar serangan-serangan dari Davis dan memberikan counter yang akurat. Banyak pihak menganggap bahwa Lamont Roach pantas keluar sebagai pemenang. Lamont Roach yang menginginkan rematch tak digubris oleh Gervonta Davis. Pada akhirnya, Roach berakhir melawan Pitbull Cruz. Namun kali ini, Roach yang kewalahan dan berakhir dengan hasil imbang juga. Di sisi lain, Shakur Stevenson berhasil mempertahankan gelar kelas ringannya sebanyak 2 kali di tahun 2025, yakni menghadapi Josh Padley serta William Zepeda dengan performa sempurna. Selain itu, terdapat juga 2 juara baru di kelas ringan ini. Raymond Muratalla, petinju potensial yang merengkuh gelar juara IBF setelah menumbangkan Zaur Abdullaev.
serta bintang muda tinju Abdullah Mason yang berhasil menjadi juara dunia WBO kelas ringan setelah pertarungan keras saat menghadapi Sam Noakes pada bulan November 2025. Para bintang muda ini terlihat menjanjikan untuk kedepannya. Kita lompat ke kelas Bantam Super. Lagi-lagi, The Monster, Naoya Inoue, mencatatkan sejarah di tahun 2025. Ia menjadi orang pertama sejak tahun 1983 yang berhasil mempertahankan gelar juara The Ring sebanyak 4 kali dalam 1 tahun kalender. Naoya Inoue mencatat kemenangan KO atas Kim Ye-jun, menang KO atas Ramon Cardenas di Amerika, kemudian menang angka atas Murodjon Ahmad Alif, dan terakhir menang angka atas Alan Picasso di Arab Saudi. Inoue mempertahankan statusnya sebagai salah satu dari 3 pemuncak daftar petinju terbaik pound for pound bersama Terence Crawford dan Alexander Usyk. Demikian rekap tinju tahun 2025, mungkin tidak lengkap, tapi daripada tak ada sama sekali. Terima kasih banyak, salam boxing.